Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Tahu Network. Belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Baik teman-teman, mungkin di antara teman-teman sekalian pasti ada yang bertanya ya, apakah perangkat router WiFi seperti ini bisa diukur, kekuatan sinyalnya bisa diukur? Ya, tentu saja bisa teman-teman dengan menggunakan handphone. Ya, seperti apa caranya? Ikuti video ini dari awal sampai akhir supaya tidak ada informasi yang terlewat. Oke, teman-teman, untuk mengukur kekuatan sinyal dari WiFi atau router atau access point itu teman-teman bisa menggunakan handphone Android ya teman-teman. Ini saya kebetulan menggunakan handphone Android ya. Itu bisa diukur dengan menggunakan aplikasi ya. Caranya seperti apa? Ya, ini akan saya tunjukkan. Sebentar, ini saya screen record dulu ya yang di handphone supaya nanti lebih jelas. Oke, teman-teman bisa masuk ke Play Store, kemudian download WiFi Analyzer. Di sini sudah saya ketik ya, ini WiFi Analyzer ya, ini. Ya, ini memang sudah saya install. Ini namanya WiFi Analyzer. Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan WiFi Man. WiFi Man ini juga bisa, ini juga sudah saya install ya teman-teman. Ini di sini sudah saya install. Kemudian jika sudah diinstal ya teman-teman bisa buka ya. Ini saya akan pakai WiFi Man dulu aja. Kenapa saya pilih WiFi Man dulu? Karena dia lebih user friendly ya teman-teman. Menunya lebih enak dilihat ya untuk yang WiFi Man. Kita masuk ke WiFi Man. Oke, saya connect ke TP-Link ini dulu ya. Oke, sudah terhubung ke TP-Link. Oke, teman-teman, dengan aplikasi WiFi Man ini atau WiFi Analyzer, itu teman-teman bisa mengukur kekuatan sinyal dari access point ini ya, teman-teman. Mungkin kita mau mengukur seberapa jauh sinyalnya yang bisa dipancarkan, atau mungkin bisa tembus berapa tembok dari sinyal WiFi TP-Link ini, teman-teman bisa ukur dengan menggunakan aplikasi ya. Di sini kita bisa lihat ya sudah terlihat pakainya Telkom IndiHome ya. Perangkat yang saya pakai di sini Motorola Moto G. Kemudian di sini ada network latency. Ini teman-teman bisa menambahkan sendiri ya untuk network latency. Ya, ini saya pakai Google, kemudian gateway DNS-nya ini saya tambahkan sendiri. Teman-teman bisa menambahkan aplikasi lain, bukan aplikasi ya. Bisa menambahkan domain lain atau mungkin Facebook atau Instagram atau YouTube. Teman-teman bisa tinggal tambahkan di sini saja. Fungsinya untuk apa? Ya, ini kan tertera di bawahnya ada 30 ms, 17 ms. Ya, ini dia latensinya teman-teman. Dia delay-nya. Jika delay-nya masih di bawah 100 itu dia masih
dipakai browsing itu masih enak ya teman-teman. Nah, ini di sini latensinya 31, 62, 64 ya, itu berarti koneksinya masih bagus. Semakin kecil latensinya, semakin kecil angkanya, semakin bagus teman-teman. Jika latensinya sudah masuk ke 100 ms itu ya nanti baru terasa teman-teman, lemotnya itu baru sangat-sangat terasa sekali ya. Itu untuk penjelasan network latensi. Kemudian kita masuk ke signal. Oke, di sini teman-teman bisa lihat access point-nya ini minus 25 dB ya. Ini karena memang sangat dekat sekali ya, karena bersebelahan sangat dekat sekali, jadi sinyalnya bisa 20 dB. Sekarang 37. Semakin rendah semakin dekat. Kalau kita menjauh, ini coba saya menjauh ya teman-teman. Oke, di sini saya coba menjauh, maka dia semakin besar minusnya ya. Ya, ini bisa digunakan teman-teman untuk mengukur kekuatan sinyal WiFi access point. WiFi-nya bisa tembus berapa tembok. Nah, ini teman-teman bisa pakai aplikasi ini ya. Mungkin teman-teman mau coba, kita coba ya. Ini saya berada di lab ya. Ini smart class ya, ada layar besarnya di sini. Oke, kita coba ke ruangan sebelah, kita dapat berapa dB ya setelah melewati tembok ini. Oke, kita coba. Oke, saya sudah berada di ruangan sebelah ya teman-teman. WiFi-nya berada di balik tembok sini ya. WiFi TP-Link-nya kita dapat 55, 61 ya. Masih cukup bagus ya. Ini juga bisa digunakan teman-teman untuk mengukur itu ya. Jika teman-teman ingin menambah WiFi access point, nah itu teman-teman juga bisa ini bisa digunakan untuk acuan ya. Jika dBm dari minusnya ini sudah menyentuh angka 70 ke atas, itu biasanya nanti dia latensinya menurun drastis ya teman-teman. Biasanya latensinya turun, koneksinya juga, kekuatan transfer datanya juga sudah mulai turun. Kalau dia masih di bawah 70 itu dia masih koneksinya masih enak lah. Seperti itu. Kita coba masuk ke speed tadi ya. Nah, ini teman-teman lihat, jika sudah melewati satu tembok ini latensinya bisa teman-teman lihat ya. Ini dia masuk ke 60. Tadi sempat masuk ke 60 ms ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ya, ini sudah menyentuh 100 ternyata di sini. Kita kembali ke signal. Signalnya 60. Kalau hijau ini dia berarti masih bagus teman-teman. Jika sudah 70 itu biasanya sudah mulai kerasa ya. Jadi teman-teman, untuk sinyal WiFi yang indikator yang di sini ya, itu nggak bisa dijadikan acuan teman-teman. Kurang detail lah. Kalau teman-teman pakai
aplikasi dari WiFi Man ini dia bisa lebih detail teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke scan. Ya, ini di sini teman-teman bisa lihat ya, di mana jaringannya sangat crowded sekali ya, banyak interferensi. Ya. Nanti untuk interferensi ini kita akan bahas di video selanjutnya ya, mengenai bagaimana cara optimalisasi sinyal WiFi gitu. Ya, jika teman-teman lihat di sini, ini juga muncul ya teman-teman, SSID di sini muncul. Kekuatan sinyalnya juga di sini juga muncul ya teman-teman. Nah, ini yang menyentuh 70 dB ini dia sudah kuning. Ini kalau kita connect ke sini ya koneksinya jadi kurang maksimal ya teman-teman. Dia sudah menyentuh kuning. Kalau ini sudah 77 ini biasanya nanti kita nggak stabil koneksinya. Ini ada yang 80 ya, ini kalau ya teman-teman bisa connect ya. Kalau untuk yang 70 sampai 70 sampai berapa ini ya, 100 dB itu bisa connect teman-teman. Cuma ya nggak ada koneksi internetnya. Koneksi internetnya kurang lancar, atau mungkin bisa dikatakan muter-muter terus gitu teman-teman. Muter-muter. Jadi idealnya itu sinyal, penangkapan sinyal yang bagus itu ya di bawah 70 dB ya teman-teman. Oke, kemudian aplikasi selanjutnya WiFi Analyzer. Nah, ini untuk WiFi Analyzer tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kita coba klik yang access point. Ya, di sini teman-teman bisa lihat kita tadi pakainya TP-Link ini ya. Nah, ini TP-Link. Gimana menurut teman-teman, lebih user friendly yang mana ya? WiFi Analyzer atau WiFi Man ya? Kalau saya sih lebih suka WiFi Man ya. Ini di sini sudah kelihatan ya, ini WiFi Smasaku 68 dB, WiFi Sekretaris. Ini kalau di sini tertera idealnya itu ya di bawah 70 lah, di bawah 70 dB itu, di bawah minus 70 dBm itu ya masih, kita masih bisa lah terhubung ke internet, koneksi masih lancar. Ya, selain itu fungsinya apa teman-teman, kita di sini juga bisa speed test, kecepatan speed test. Kita coba ya, start speed test. Dengan kondisi yang terhalang tembok, ini kita dapat speed berapa? 89 Mbps. Karena obstacle seperti tembok ini juga mempengaruhi kecepatan internet teman-teman. Ya. Di sini teman-teman lihat jomplang ya. Downloadnya 8,9, uploadnya malah lebih besar ya. Oke, untuk latensinya 162 milisecond. Oke, dan kemudian ya, kalau
saran dari saya ya teman-teman, untuk network latensi ini ya, teman-teman bisa menambahkan ini ya, Google, kemudian kalau gateway ini ke router pusat ya teman-teman. Router pusat saya ini nggak wajib sih. Yang mungkin perlu teman-teman tambahkan itu Google, kemudian DNS. Ini DNS Google, ini DNS apa ya, saya lupa ini DNS apa. Ini untuk mengecek koneksi internet, apakah internet kita normal, modem dari kita normal atau enggak ya, itu bisa dicek dari sini ya. Jika latensinya tinggi sekali ya, itu berarti mungkin ada masalah di modem teman-teman ya. Ini juga bisa dijadikan acuan langganan internet teman-teman bermasalah atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman ya, begitulah cara mengukur kekuatan sinyal WiFi ya. Ini berlaku untuk semua WiFi ya teman-teman, tidak hanya berlaku untuk TP-Link ya. Bisa ke Totalink, bisa Ruiji, bisa D-Link, bisa Tenda ya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengukur kekuatan, seberapa kuat sinyal WiFi yang dipancarkan ya, bisa tembus berapa tembok. Teman-teman bisa gunakan ini ya, aplikasi ini. Kita kembali ke WiFi Analyzer. Coba kita lihat, ini channel rating, kemudian ini channel grafik. Oh, ini untuk mengecek seberapa kredit atau seberapa kredit interferensi gangguan sinyal di sekitar WiFi ini ya. Kemudian ini ada time graphic. Itu oke, begitu teman-teman pembahasan video kali ini, bagaimana cara mengukur kekuatan sinyal dari perangkat WiFi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.